An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kanat suhufu Ibrahim alaihissalam." Apa isi daripada sahifah atau lembaran-lembaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Isinya apa gitu. Qala, Rasulullah menjawab, kana amthalan kullaha. Semuanya merupakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi katanya suhuf, sahifah yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, isinya semuanya adalah perumpamaan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Di antaranya ayyuhal malik al-musallat, wahai penguasa yang sewenang-wenang, al-mubtala yang sombong, al-magrur yang tertipu daya. Inni lam ab'atsuka litajma'a dunya ba'daha 'ala ba'd. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak mengutusmu ya, untuk mengumpulkan dunia. Kau kumpulkan ya, engkau tumpuk yang sebagiannya di atas yang lainnya. Walakinni ba'atsuka litarudda anni da'watal mazlum. Tetapi kata Allah, aku mengutusmu untuk supaya engkau menjawab atasku, dariku, da'watal mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Jadi semua penguasa itu sebetulnya menjadi tangan panjang Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa-doanya orang yang terzalimi. Kalau ada orang terzalimi misalnya, ya Allah mintalah keadilan, maka Allah akan menggerakkan para pejabat, para penguasa untuk menegakkan keadilan itu. Itu maksudnya. Fa inni la arudduha walau kanat min kafir. Karena kata Allah, fa inni, sesungguhnya aku la arudduha, tidaklah menolaknya, menolak doanya orang yang zalim. Jadi Allah tidak menolak doanya orang yang zalim. Walau kanat min kafir, walaupun itu datang dari orang kafir. Jadi doa selama itu adalah doa yang terzalimi, walaupun orang kafir, kata Allah, aku tidak akan menolaknya. Qabul ya. Qabul ya. Wa alal akil ma lam yakun magluban ala aklihi antakuna lahu sa'at. Dan bagi orang yang berakal, ma lam yakun magluban ala aklihi, selama akalnya tidak terganggu. Nih, orang yang berakal kita nih, selama akal kita tidak terganggu, antakuna lahu sa'at, sebaiknya hendaknya memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, jadi diatur nih waktu kita. Yang pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Yang pertama, kita harus punya waktu di mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau kita misalnya kerja, jangan dihabisin tuh 24 jam buat kerja. Sisihkan juga buat bermunajat, buat meminta. Jamu. Wa sa'atun yuhasabu fiha nafsahu. Ya. Yuhasibu fiha nafsahu. Dan yang berikutnya adalah harus punya waktu di mana kita harus bermuhasabah. Ya, mengintrospeksi diri kita. Harus punya waktu buat merenung tuh, buat ngitung-ngitung. Ya. Ngamun kita ini. Punya duit loh. Yang ketiga, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah. Yang ketiga adalah sisakan waktu kita untuk berpikir pada ciptaan Allah. Tadabbur. Wasa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'ami wal masyrab, katanya. Dan sesaat atau waktu yang lainnya juga harus kita sisakan untuk mencari makan dan minum. Tetap manusia mah, karena kita punya kebutuhan. Selama kita masih butuh makan, masih butuh minum, maka sisakan. Cari juga selain kita bermunajat, bermuhasabah, juga cari waktu nih untuk mencari, untuk memenuhi kebutuhan kita. Wa 'alal akil, dan bagi orang yang berakal, alla yakuna dha'inan illa li thalathin. Dan bagi orang yang berakal, sebaiknya tidak bepergian kecuali untuk 3 perkara. Ya. Kalau kita orang berakal nih, kalau pergi jangan pergi aja kecuali ada hajat. Itu ya. Yang pertama ada 3 perkara nih. Yang pertama adalah tazawwadun lima'adin. Yang pertama adalah untuk membekali diri untuk kembali, ya. Mencari perbekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Iya, itu jangan pergi kecuali kalau kita mencari bekal buat akhirat. Haji. Jangan pergi kalau bukan buat ngaji. Yang pertama. Saya banget itu pada. Ya. Janda. Yang berikutnya au maramatin lima asin, atau untuk musallihun lima as, untuk memperbaiki kehidupan. Ya, menjadi penghidupan. Kerja. Ya. Tuh. Nafkah. Mencari nafkah. Au ladzatin fi ghairi muharramin, atau untuk mencari kelezatan pada tempat yang tidak diharamkan. Ya, itu boleh tuh. Termasuk kita misalnya tanazuh. Yang penting kan itu kelezatan, kenikmatan. Boleh itu. Ke hotel Bini. Boleh, ya apa saja. Boleh. Ya, perkara-perkara yang penting tidak haram, ya. Gila Jo, tahun ini berdua. Jadi kalau orang yang berakal itu tidak pergi pertama kecuali dia buat ngaji, untuk membekali dirinya untuk akhirat. Yang kedua untuk mencari nafkah, yang ketiga carilah kesenangan, carilah kenikmatan, yang penting tidak haram, itu yang penting. Iya, gitu lah gitu. Mana kek? Holiday. Iya ngomongin holiday gitu lagi. Wa alla yakuna basiran bi zamanihi. Itu. Wa alal akil, dan bagi orang yang berakal, ayyakuna basiran bi zamanihi, harus basir. Harus bisa memahami kondisi zamannya, waktunya. Kalau kita jadi orang berakal, berarti harus memahami kondisi. Harus memahami waktu di mana kita ini sedang berada. Jangan kita sedang di tahun 2021 pikiran kita masih di 2000. Maju ke depan pokoknya ya. Iya. Kalau kita orang berakal. Mukbilan ala sya'nihi, itu menghadapi segala urusannya. Jadi jangan pernah lari dari urusan kita. Ada apa-apa, hadepin leh. Ada yang lagi utang, hadepin. Jangan kabur. Sebuah kewajiban itu. Hafidhan lil lisanihi, juga menjaga lisannya. Wa man hasiba kalamahu min amalihi. Barang siapa yang menghitung ucapannya dari amalnya, qalla, atau barang siapa yang menganggap bahwa kalamnya itu termasuk amal kita, bahwa apa yang kita ucapkan ini adalah merupakan amal kita, maka katanya qalla kalamuhu illa fima yu'ni, maka dia akan sedikit ucapannya, sedikit omongnya, kecuali dalam perkara-perkara yang penting buat dirinya. Ya. Jadi kita harus menganggap bahwa ucapan kita ini adalah amal kita. Jadi kalau yang keluar adalah buruk, berarti adalah amal buruk kita. Kalau yang keluarnya baik, berarti itu amal baik kita. Nah, kalau kita sudah menganggap kalau ucapan kita merupakan amal, maka apa? Maka kita akan sedikit berkata. Kenapa? Karena semua berkata-kata yang penting buat kita, yang merupakan ibadah baik buat kita. Qultu ya Rasulullah, Abi Dzar berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Musa alaihissalam. Lalu apa isi daripada sahifah Nabi Musa alaihissalam? Tadi kan sahifahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, kata Rasulullah, kanat ibron kullaha, semuanya merupakan pelajaran. Nah, kalau Nabi Ibrahim semuanya merupakan perumpamaan, kalau ini semuanya merupakan pelajaran. Ajibtu liman aikona bil maut tsumma huwa yafrah. Yang pertama katanya aku heran, kata kanjeng Nabi, ya. Bagi orang-orang yang meyakini akan datangnya kematian, yakin kita akan kematian, wa huwa yafrah, tapi gembira terus. Oh iya. Gitu emang ya manusia ya. Manusia kan gitu ya. Kita Iya, nih tahu ya, betul. kematian itu salah sesuatu yang pasti. Datang, tapi kita kayaknya ingat kematian biasa aja. Boleh ke balong, nyer balong. Gitu. Lalu katanya Nabi, ajibtu liman ayqana bin nar tsumma huwa yadhak. Saya juga heran kepada orang-orang yang meyakini adanya neraka, tapi dia tertawa. Terus Tawa mulu, ya. nggak mau nangis, inget neraka. Ajibtu liman ayqana bil qadari tsumma huwa yansab. Dan aku juga heran bagi orang-orang yang meyakini adanya takdir, adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tsumma huwa yansab, tetapi dia tetap dalam keadaan bersusah payah. Tahu ada takdir, tahu bahwa rezeki kita ini sudah Allah tentukan. Tapi ada orang yang kayaknya susah payah banget dah.
24 jam kalau perlu kerja. Gitu. Padahal sedikit dan banyak itu sudah Allah tentukan. Sedikit dan banyak sudah Allah tentukan. Jadi bagaimanapun kerasnya berusaha, kalau Allah memang mentakdirkan sedikit ya sedikit gitu. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqullubaha bi ahliha. Dan aku heran bagi orang-orang yang memandang dunia, wa taqullubaha, orang yang melihat dunia dan perubahan-perubahannya bi ahliha, kepada ahli dunia. Summat ma'anna ilaiha, kemudian dia merasa tenang kepada dunia. Nah, kayak kita kan kalau melihat perubahan dunia, tapi kita tenang-tenang aja. Padahal tahu dunia ini tidak menuju kepada baik-baik saja kan. Tapi tetap kita merasa tenang aja. Bahkan jangankan untuk memperbaiki sekitar, memperbaiki diri kita sendiri aja tidak. Gitu. Ajibtu liman aikona bil hisab ghadan tsumma huwa la ya'mal. Kemudian aku juga merasa heran kepada orang-orang yang meyakini adanya hisab nanti di yaumul kiamah, tetapi dia la ya'mal, enggak beramal. Tahu ada hisab, tapi amal soleh enggak mau. Biasa aja gitu. Manusiawi itu. Itu manusiawi. Oh, amal soleh, makanya cari amal soleh. Lalu kata Abi Dzar, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini. Berilah aku wasiat, nasihatilah aku ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, usika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kullihi. Aku berwasiat kepadamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa merupakan ra'sul amri. Ya, pokok segala perkara. Ya, ra'sul kulli amri kullihi, pokok segala perkara. Jadi semua perkara ujungnya adalah kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilandasi dengan takwa, apapun pasti akan bermuara kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigho amardotillah. Bagi yang ingat lagi aja. Kan gitu. Ya. Salat. Oh, dia enggak tahu ya? Ada ibtigho amardotillah. Oh, enggak tahu. Masih dekat. Dulu tuh zaman ziarah, Balong belum masuk ke belum. Zaman ziarah tuh mau Serang dong. Sekarang udah jadi Wahabi semua. Karena sama ziarah kayaknya udah. Dulu mah ziarah mulu. Wah, kita suruh mandi junub dulu. Ntar katanya habis penutupan nih, kita habis penutupan nih nih. Penutupan nanti. Habis penutupan nanti kita ziarah. Insyaallah. Insyaallah. Ke Habib Raja Rumi. Deketan. Dekat, boleh yuk. Sekarang. Qultu ya Rasulullah, zidni. Aku berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi. Qala alaika bitilawatil Qur'an. Wajib atasmu membaca Al-Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ardi. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu adalah cahaya bagimu di muka bumi. Wa dzikrun laka fis sama, dan merupakan zikir bagimu nanti di langit. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala iyyaka wa kathratad dhahak. Ya. Jauhilah olehmu banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba, karena sesungguhnya kebanyakan ketawa itu adalah mematikan hati. Wa yudhiba binuril wajhi, dan juga menghilangkan cahaya di wajah. Banyakkan ketawa, jadi ya wibawanya kurang mungkin gitu ya. Tidak menyenangkan. Apa jadi tawain ya kan gitu. Urusan kematiannya ditawain. Jadi tertawa boleh sekali-kali, tapi jangan selalu disikapi dengan tertawa. Qultu ya Rasulullah zidni. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala alaika bisamti illa min khair. Maka wajib atasmu untuk diam kecuali dari kebaikan. Kalau kebaikan kita nggak boleh diam. Kalau yang lain-lain diam katanya. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk berbanyak diam. Fa innahu mutarridatun li syaitani anka, karena sesungguhnya diam itu dapat mengusir setan darimu. Wa aunun laka ala amri dinika, dan dapat membantumu untuk urusan akhiratmu, urusan agamamu.
Karena katanya orang-orang semakin banyak ngomong, banyak salah. Gitu ya. Makanya sedikit kan ngomong, banyakin diam, karena itu akan membantu urusan akhirat kita. Banyak diam juga masuk rumah sebenarnya. Qultu ya Rasulullah zidni. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatun ummati. Fa innahu ruhbaniyatu ummati. Wajib bagimu untuk berjuang jihad di jalan Allah, karena sesungguhnya itu merupakan ruhbaniyah umatku. Merupakan kependetaan umatku. Artinya merupakan itu adalah salah satu tingkatan iman yang tertinggi. Jihad. Dan kita ngomong jihad, nanti pas pada waktunya mah belum tentu. Ya. Karena itu berkaitan dengan keimanan betul. Kalau iman yang menjawab pasti akan di situ akan dibuktikan tuh. Kita beneran iman apa tidak ketika jihad sudah di depan mata tuh. Iya. Iya aja. Yang kebayang sih. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala uhibbul masakin wa jalisihim. Wa jalisahum. Kata Kanjeng Nabi, aku mencintai orang-orang miskin dan senang duduk bersama mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala ungdzur ila man huwa dunak, lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu. Wala tangdzur ila man huwa fawqak, dan jangan kamu lihat orang-orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat sebaliknya, lihat yang di atas kita, jangan lihat yang di bawah kita. Urusan akhirat, tapi urusan dunia lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita. Bersyukur ya. Fa innahu ajdar, karena sesungguhnya yang demikian itu ajdar, lebih hati-hati. Allah tazdari ni'matallahi 'alaika, supaya kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi kalau melihat orang yang di bawah kita, tidak memandang orang yang di atas kita, kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang kalau kita yang dilihat adalah orang-orang yang lebih jauh di atas kita, seolah-olah kita tidak punya apa-apa tuh. Masya Allah tuh orang ya, kayak betul ya. Kita nggak ada apa-apanya tuh. Jadi akhirnya kita merasa udah capek-capek, segini-segini juga. Nah, seolah-olah Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita. Yang bahaya. Itu yang bahaya adalah supaya kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Qala qulil haqqa wa in kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Wah, ini juga susah nih. Enak ngomong enak doang ya. Apalagi kalau yang salah di kawan kita, saudara kita, bicara yang benar susah. Qultu ya Rasulullah zidni. Qala liyaruddaka 'anin nas ma ta'lamuhu min nafsik. Supaya liyamna'aka 'anin nas, katanya. Cegahlah dirimu 'anin nas, daripada mencela orang lain. Ma ta'lamuhu min nafsik, apa yang kamu ketahui dari ma ta'lamuhu min nafsik, apa yang kamu ketahui min nafsika, dari dirimu. Ya. Wala tajidu alaihim fima ta'ti, dan kamu jangan bersusah payah atas mereka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah kalau kita melakukan apa-apa, jangan hiraukan apa yang mereka katakan gitu. Kerjakan aja gitu. Kalau memang benar, lakukan. Kalau salah. Kalau salah jangan lakukan. Jangan pedulikan apa yang kamu lakukan. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nas ma tajhaluhu min nafsik. Maka cukuplah bagimu aib, an ta'rifa, merupakan sebuah aib, an ta'rifa minan nas, kamu mengetahuinya dari orang. Ma tajhaluhu min nafsik, apa yang tidak kamu ketahui dari dirimu sendiri. Kadang-kadang gini, ada keburukan yang kita lakukan, atau yang keburukan yang ada pada diri kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah, kalau kita tahu ada keburukan itu dari orang lain, cukuplah bahwa itu merupakan keburukan buat kita. Artinya jadi pelajaran betul nih. Ya, jangan malah kita, kapan saya berbuat seperti itu. Jangan begitu, tapi justru bahwa ini adalah merupakan pelajaran buat kita nih. Ya, karena memang kadang-kadang aib itu yang tahu orang. Wa tajidu alaihim fima ta'ti.
Dan bersungguhlah kepada mereka fimatati dengan apa-apa yang kamu lakukan. Selanjutnya bersungguh-sungguhlah dengan apa yang kamu lakukan kepada mereka. Summa daraba biyadihi ala sadri. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan tangannya kepada dadaku. Menepuklah, bukan memukulnya. Kemudian Rasulullah menepukkan tangannya kepada dadaku, kata Abi Dzar. Faqala Rasulullah bersabda, la akila katadbir. Tidaklah berakal seperti orang yang tadbir, yang mengambil pelajaran. Wala wara'a kalkaf, dan tidaklah dianggap orang yang waro kalkafi seperti orang yang menahan dirinya. Wala hasaba kahusnil khuluq, dan tidaklah dianggap orang yang punya kedudukan, orang yang pangkat, kecuali seperti orang yang punya akhlak yang baik. Jadi orang yang tidak dianggap berakal kecuali dia dapat mengambil pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah dianggap waro kecuali dia bisa menahan dirinya dari keinginan-keinginan nafsu duniawinya. Yang kedua, yang ketiga, wala hasba kahusnil khuluq, tidaklah orang itu pangkatnya tinggi, punya kedudukan, kecuali apa? Kecuali dia punya akhlak yang baik. Jadi tidak dianggap punya kedudukan kalau tidak punya akhlak yang baik. Zakarahul Mundhiri fi kitab Targhib wa Tarhib. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Wa qala rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal lafdhu lahu wal Hakim. Wa dzikrul Mundhiri al hadis alladzi qablahu fil kitabil madhkur aidan rahimahullahu taala wa jazahu anil muslimin khairan.